Hai, sahabat cinta, selamat datang lagi di Ruang Hati Kita, podcast Dokter Cinta. Tempat di mana perasaan yang rumit jadi lebih mudah dimengerti, dan keputusan hati bisa diambil tanpa drama yang sia-sia. Topik hari ini cukup penting, bahkan mungkin salah satu yang paling krusial buat kamu yang sedang dekat dengan seseorang, lagi pendekatan, atau malah sudah terlanjur jatuh hati. Kita akan bahas tentang tipe cowok red flag yang harus dihindari para cewek. Iya, red flag. Tanda-tanda bahaya. Tipe-tipe pria yang kelihatannya manis di awal, perhatian, bikin senyum tiap hari. Tapi, kalau kamu gak waspada, hubungan itu bisa berubah jadi jebakan batin. Saya gak akan menyuruh kamu langsung menjauh saat cowokmu salah sekali. Tapi, kamu harus bisa mengenali mana yang sekadar hilaf dan mana yang memang karakter. Karena beda antara orang yang sedang belajar dewasa, dengan orang yang memang secara sadar menyakiti dan memanipulasi. Jadi sahabat cinta, simak baik-baik. Jangan cuma dengar dengan telinga, tapi resapi dengan hati. Karena kali ini kita akan bahas 7 tipe cowok red flag yang wajib kamu waspadai, beserta alasan psikologis dan emosionalnya supaya kamu bisa melindungi dirimu sendiri dari hubungan yang salah. Tipe cowok ke-1. Cowok yang tidak menghargai batasanmu. Cowok yang sehat akan tahu dan menghargai batasan. Mau itu batasan waktu, fisik, prinsip, atau kepercayaan. Tapi cowok red flag? Dia akan menguji seberapa jauh kamu bisa ditarik. Awalnya halus minta waktumu berlebihan, menyentuh tanpa izin, atau mendesak kamu untuk percaya aja, jangan banyak aturan. Lama-lama, kamu merasa tidak punya ruang. Kamu mulai merasa tidak enak menolak, takut dibilang terlalu kaku. Padahal sahabat, cinta yang sehat justru tumbuh dari rasa hormat. Kalau di awal aja dia tidak bisa menghargai keputusan dan prinsipmu, apa yang bisa kamu harapkan nanti saat konflik besar datang? Tipe cowok kedua, cowok yang terlalu cemburu dan posesif. Cemburu itu wajar. Tapi kalau dia mulai mengatur kamu berteman dengan siapa, memeriksa ponselmu, curiga tiap kali kamu pergi tanpa dia, itu bukan cinta. Itu kontrol. Dan itu red flag besar. Pria yang sehat secara emosional percaya pada proses. Dia tahu bahwa kepercayaan bukan tentang mengawasi, tapi tentang membangun rasa aman bersama. Kalau dia selalu membuatmu merasa bersalah hanya karena punya dunia sendiri di luar dirinya, itu bukan cinta. Itu perangkap. Tipe cowok ketiga, cowok yang emosinya tidak stabil. Hari ini dia manis, besoknya dia dingin. Hari ini dia puji kamu setinggi langit, lusa dia bilang kamu bikin dia stres. Kamu dibuat bingung. Merasa bersalah, tapi juga terluka. Ini namanya love bombing dan gaslighting, dan keduanya adalah teknik manipulasi emosional. Cowok red flag suka bermain di wilayah ini karena dia tahu, semakin kamu bingung, semakin mudah kamu dikendalikan. Cinta yang sehat gak bikin kamu menebak-nebak. Cinta yang sehat bikin kamu tenang, bukan was-was. Tipe cowok keempat, cowok yang selalu merasa benar. Diskusi kecil berubah jadi debat. Setiap kritik dianggap serangan. Kalau kamu tersinggung, dia bilang kamu terlalu sensitif. Kalau kamu menjelaskan, dia bilang kamu drama. Ini ciri cowok yang punya ego tinggi dan enggan melihat kesalahan sendiri. Dalam hubungan jangka panjang, sikap ini akan menguras energi dan membuatmu merasa tidak pernah cukup baik. Pasangan bukan tempat untuk berlomba siapa paling benar, tapi tempat untuk saling memahami dan tumbuh bareng. Kalau dia tidak bisa mendengarkan, tidak bisa menerima saran, bagaimana mungkin dia bisa jadi teman hidupmu? Tipe cowok kelima, cowok yang selalu meminta tapi jarang memberi. Dia selalu minta waktu, perhatian, bahkan pengorbanan. Tapi giliran kamu yang butuh, dia menghilang. Minta kamu sabar, tapi dia sendiri tidak pernah berusaha mengerti. Hubungan itu soal timbal balik. Soal dua arah.
Kalau dari awal dia sudah menunjukkan ketimpangan, kalau kamu terus merasa hanya kamu yang berjuang, itu bukan cinta, itu pemanfaatan, sahabat. Cinta yang sejati bukan tentang siapa yang lebih banyak memberi, tapi tentang dua orang yang sama-sama berjuang menjaga. Tipe cowok ke-6, cowok yang tidak punya tujuan hidup jelas. Kamu punya rencana. Kamu punya visi. Tapi dia, hidupnya mengalir tanpa arah. Setiap kali kamu ajak bicara soal masa depan, dia menghindar. Bukan berarti semua pria harus sudah mapan secara finansial. Tapi laki-laki yang dewasa tahu apa yang ingin ia bangun. Minimal dia punya kemauan untuk berkembang, bukan sekadar mengambang dan menjadikanmu pelampung emosinya. Hubungan butuh arah. Kalau dia tidak tahu kemana akan membawa hidupnya, bagaimana dia bisa tahu kemana akan membawa hubungan kalian? Tipe cowok ke-7, cowok yang tidak pernah meminta maaf dengan tulus. Setiap manusia bisa salah. Tapi cowok red flag adalah mereka yang tidak pernah benar-benar mengakui kesalahan. Mereka lebih suka memutarbalikkan cerita, menyalahkan keadaan, atau menghindar dari tanggung jawab. Kadang kamu mendengar kalimat seperti, "Ya udah, aku minta maaf deh. Biar kamu senang." Itu bukan permintaan maaf. Itu sarkasme. Dan itu menandakan bahwa dia tidak menghargai perasaanmu. Pria yang dewasa tahu bahwa meminta maaf bukan bentuk kelemahan, tapi justru bentuk kedewasaan yang menunjukkan bahwa dia peduli pada hati pasangannya. Bagian penutup, sahabat cinta, mengenal tanda-tanda cowok red flag bukan berarti kita harus jadi paranoid. Tapi kita perlu bijak, kita perlu sadar, kita perlu waspada. Karena luka hati yang paling dalam seringkali bukan datang dari hubungan yang putus, tapi dari hubungan yang kita pertahankan terlalu lama padahal kita tahu itu sudah tidak sehat. Kamu berhak mencintai. Tapi kamu juga berhak dicintai dengan benar. Kamu berhak untuk didengarkan, dihargai, dan diperlakukan seperti seseorang yang punya nilai bukan hanya sebagai hiburan, bukan hanya sebagai pelarian, apalagi pelengkap kosong di hidupnya. Jadi mulai sekarang, jangan tutup mata saat kamu melihat tanda-tanda yang tidak sehat. Dengarkan intuisimu. Karena hati yang sudah lama disakiti biasanya sudah tahu jawabannya, hanya saja kamu belum cukup berani untuk memutuskan. Terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Jangan lupa bagikan ke sahabat-sahabat perempuanmu yang mungkin sedang butuh pencerahan. Sampai jumpa di episode berikutnya, masih bersama saya, Dokter Cinta, yang siap menemanimu memahami perasaan dan menjaga kesehatan hatimu. Karena hati yang sehat akan menarik cinta yang sehat pula. Tetap kuat, tetap sadar, dan tetap pantas untuk bahagia.